Shalom, selamat sore. Kembali kita berkumpul bersama-sama, meskipun online, tapi kita tetap satu hati. Kita membawa pikiran kita membawa hati kita pada sore hari ini. Di tengah minggu ini, kita boleh kembali bersekutu, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menghampiri hadiratnya, sehingga kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Mari saya mengundang kita semua yang ada dimanapun kita berada, kita memberi hati kita fokuskan pikiran kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kami boleh bersyukur padamu ya Allah, untuk perkenanan-Mu pada kami Tuhan. Sampai pada sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan segala keberadaan kami Allah. Bila kami boleh mengucap syukur untuk segala yang telah Kau berikan pada hidup kami, kekuatan, kesehatan, kemampuan. Saatnya kami untuk duduk diam. Kami mau menyambut firman-Mu ya Allah. Berbicaralah Tuhan pada kami semua yang ada. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan sebagai alat-Mu, hikmat-Mu, marifat-Mu itu boleh tercurah atas hidupnya, sehingga apa yang dikatakan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi juru selamat dan kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berada di Midweek Devotion, Renungan Tengah Minggu. Kita ada di akhir bulan Oktober ya.
tanggal 27. Saudara-saudara, besok ada yang ulang tahun. Saudara-saudara, di dalam sepanjang bulan Oktober ini kita sedang membahas soal menghargai Tuhan dan menghargai sesama. Ayat utama kita adalah di Markus 12 ayat 30 dan 31, yaitu apa sih perintah terutama Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, yang namanya menghargai itu tuh sesuatu act atau sebuah sesuatu yang kita lakukan untuk memberikan nilai yang pas kepada seseorang tersebut atau sebuah hal tersebut. Ya saudara-saudara ya, semua orang di muka bumi ini ingin dihargai dan ingin dihormati. Dan karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi berkat dan untuk membawa berkat bagi orang-orang semua, maka baiklah kita juga kita mau menghargai semua orang yang Tuhan pertemukan kita. Ya saudara-saudara, kita mulai bahas masuk ke dalam Alkitab. Ayat yang ingin saya bahas ada di Roma 12 ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa lihat di sini, Roma 12 ayat yang ke-10. Kalau sudah ditampilkan luar biasa saudara-saudara. Saya baca dari Alkitab handphone saya ya saudara-saudara ya. Kebetulan saya bukanya yang bahasa Inggris. Baik saudara-saudara, tunggu sebentar dulu, saya buka dulu Roma 12 ayat yang ke-10. Ini ayat yang cukup terkenal saudara-saudara, apalagi lanjutan bawahnya ya. Terjemahan baru. Oke. Roma 12 ayat yang 10. Judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Wow. Ya saudara-saudara, saya mulai baca di ayat yang 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11 bilang kayak gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang sering sekali kita baca. Tetapi mari sama-sama kita coba lihat ayat ini lebih dalam lagi. Di NIV version bilang seperti ini saudara-saudara ya. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Honor one another above yourself. Terjemahan langsungnya bilang kayak gini, hormatilah sesamamu lebih daripada kamu menghormati diri kamu sendiri. Wah, luar biasa saudara-saudara. Kalau kita dibilang suruh mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita, tetangga kita, whoever it is, seperti kita mengasihi diri sendiri. Alangkah indahnya terjadi sebuah dunia yang indah di mana kita tuh saling menghargai dan saling menghormati. Apalagi jika itu yang menjadi prioritas kita. Bayangkan betapa banyaknya impact, betapa banyaknya dampak seseorang itu bisa mendapatkan jika mereka lebih didahulukan, lebih dihormati. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup seperti Yesus Kristus. Filipi 2 bilang kayak begini, dia tuh rela mengosongkan dirinya sendiri, hidup sebagai hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita kembali agar hidup kita ini bisa menjadi berkat, agar hidup kita ini bisa menjangkau orang-orang, agar hidup kita ini memancarkan kasih Kristus. Makanya marilah kita sama-sama ikut arahan firman Tuhan. Mari kita saling menghormati. Kita duluan. Firman Tuhan bilang apa saudara-saudara? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita jadikan ini sebagai sesuatu lomba. Siapa yang bisa memberikan hormat duluan? Dan percayalah, di saat kita melakukan firman Tuhan, di saat kita bisa saling mendahului untuk memberikan hormat, percayalah, hidup orang-orang lain akan merasa lebih tersentuh. Mereka akan merasa lebih berharga. Mereka akan sadar ternyata di dalam Kristus ada sebuah penghargaan, ada sebuah kehormatan yang mereka tidak bisa dapatkan di tempat lain. Saya mau mengajak saudara semua untuk mari sama-sama kita menghargai dan memberikan hormat sesuai apa yang firman Tuhan bilang. Ya, saudara-saudara, mari sama-sama kita akhiri renungan tengah minggu ini.
Kita berdoa sebentar saudara-saudara ya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu di dalam bumi ini. Tuhan, di dalam hidupan ini kami tahu Tuhan, Engkau ingin kami untuk menjadi bejana-Mu, alat-Mu yang bisa Kau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami rindu Tuhan hidup sebagai murid-murid-Mu yang belajar daripada-Mu agar kami bisa hidup seperti-Mu. Maka itu ajarlah kami Tuhan untuk bisa merendahkan diri. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa saling memberikan hormat. Ajarlah kami Tuhan agar kami bisa lebih dulu menghargai orang lain Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga menghargai hidup kami lebih daripada Tuhan menghargai hidup-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa agar kiranya pengorbanan-Mu tidak berhenti di kami saja, tapi biarlah hidup kami bisa memimpin orang-orang lain untuk mengenal Engkau dan mengenal kasih-Mu yang tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu saja, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di Midweek Devotion bulan depan dengan tema yang baru saudara-saudara ya. Tuhan berkati. Amin.